Sebentar ya, Kak. Oke. Ini sepertinya ada kendala teh. Atau saya kirim aja Excel-nya ke Iik. Gimana nih? Boleh. Sebentar ini saya coba share screen dari Oke, biar lebih cepat coba saya share aja. Maaf ya. Tidak selancar Pak Edi nih tadi pemaparannya. Tadi sampai slide mana ya, Kak ya? Pemaparan anggaran Dinas Kesehatan tahun 2023. Ini saya share ke Iik Yang Excel-nya. Atau Oke. Itu sudah saya share, coba bisa dilihat. Iya, ini tadi yang 2023, ini kan 2021. Ini hanya perbandingan saja, yang 2023, ini 2022, nah ini 2023, iya. Yang di-share Kak ini tadi PDF ya, Kak? Iya, nggak bisa ya, oke. PPT sih, bukan PDF. Di Excel-nya ada, lihat yang di bawah, di sheet-nya itu Dinas Kesehatan 2023. Bisa? Oke, dari Mbak I aja ya? Boleh dari Excel juga boleh, kalau misalnya itu nggak bisa dibuka. Kalau yang ini di layar udah kelihatan belum, Kak? Iya, tapi ini udah. Enggak, di layar tidak sampai bawah kan? Kan ada 5 program, ini hanya 1, 2, hanya kesehatan masyarakat. Programnya baru sampai ke program pemenuhan upaya kesehatan perorangan. Dari Excel-nya aja, Mbak. Udah saya kirim di tadi. Mbak II ya? Oke. Sudah, Mbak Din. Oke, Mbak I udah dapat akses untuk host belum? Sudah di-share tadi Excel-nya. Gimana? Di grup. Bisa. Karena saya nggak bisa share nih di sini. Oh, Tadi gitu. saya coba. Saya ini aja ya, saya kasih akses ya, Kak ya? Kenapa Iik nggak bisa? Kan udah saya kirim juga ke Iik. Bentar, saya aja yang share. Yang perwali ya, Kak? Iya, yang 2023 kan ada APBD saya kirim pakai Excel. Bisa dilihat di WA. Sudah, Mbak I udah terima? Sudah, Kak. Bentar ya, Kak. Nah, itu. Nah, dari saya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa untuk ini yang 2021, mungkin bisa lihat di sheet-nya itu ada yang 2023, sudah saya pisah-pisah. Di bawah, 2023. Oke, terus. Ya. Nah, ini ya tadi ada 5 program yang di urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dari 5 program ini, antaranya yaitu urusan kesehatan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dan di program ini itu ada penyediaan fasilitas kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan kewenangan daerah. Kemudian juga ada kegiatannya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah, yang jumlahnya bisa Bapak Ibu Saudara-saudara lihat di layar. Kemudian juga kegiatan lain adalah pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB.
Nah, terkait pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB, sebagaimana tadi disampaikan Pak Edi, pada tahun 2023 ini target kasus yang akan yang diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebanyak 28.000 kasus TB di Kota Medan. Nah, kalau kita lihat dari anggaran yang ada sebesar 41.559.800 untuk pengelolaan pelayanan kesehatan, mungkin memang itu berarti per pasien atau per kasus itu hanya berarti sekitar 1.400 atau tidak sampai dengan 1.500 per orangnya. Nah, memang kalau kita perhatikan untuk pelayanan kesehatan orang terduga TB ini bukan hanya TB saja sih sebenarnya di situ, tapi ada juga untuk HIV, kemudian ada untuk juga malaria dan yang lain-lainnya. Tapi memang untuk TB sendiri adalah sebesar 41 juta sekian. Nah, di sini juga ada pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 199.758.800. Inilah yang akan dikelola nantinya untuk 28.000 kasus tersebut. Nah, sampai dengan dari Januari sampai Juni ini berdasarkan informasi yang saya peroleh itu sudah ada sekitar 4.000 kasus ya yang ditangani orang yang penderita atau terduga TB tersebut. Nah, selain itu juga di program pemenuhan upaya kesehatan dan perorangan ini ada di situ penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, di mana ini adalah terkait sistem SITB. Cuman sayangnya memang untuk SITB sendiri ini masih internal dari Dinas Kesehatan yang bisa mengaksesnya, sementara kita orang awam atau publik tidak bisa mendapatkan akses untuk ke SITB. Misalnya kita mau tahu berapa sih jumlah pasien yang sudah tertangani atau berapa jumlah pasien yang sedang dalam perawatan atau terduga TB dari tahun ke tahun, itu tidak dapat kita akses, baik itu yang anak-anak, orang tua, dan termasuk juga jenis gender. Memang saya sempat lihat juga kemarin, tapi memang kita untuk masuk harus ada username dan password, dan itu memang tidak bisa pakai username yang kita buat. Jadi memang itu harus melalui orang Dinas Kesehatan. Mungkin bisa usulan juga nanti ke Pak Edi dan Bapak-Bapak Ibu di Dinas Kesehatan, bisa dibuat satu aplikasi yang kita bisa mengakses, dan memang itu bukan untuk kita utak-atik, tapi kita memang bisa mengakses, bisa melihat oh sejauh ini ternyata ya pengelolaan dan penanganan TB di Kota Medan. Sejauh mana penyelenggaraan sistem informasi ini bisa efektif bagi masyarakat untuk mendapatkan data-data. Karena itu kan juga bagian dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa kita bisa mendapatkan data itu juga, Pak. Karena saya lihat di web Pemko juga, kita nggak bisa tuh dapat secara detail proses atau sejauh mana pengelolaan dan pelayanan kesehatan orang terduga DP yang ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kemudian kegiatan lain adalah adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, kemudian program kesediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, minuman, program pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, program penunjang urusan pemerintahan daerah, kabupaten kota. Nah, rata-rata memang program ini lebih banyak kepada belanja barang habis pakai, kemudian juga peningkatan kapasitas SDM di Dinas Kesehatan itu sendiri, dan juga peningkatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Kota Medan di dinas tersebut. Nah, jadi memang kita untuk pasien TB-nya sendiri ataupun untuk penanganannya itu hanya sedikit item kegiatannya, penanganannya. Tapi tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Edi, memang dalam penanganan TB ini perlu kolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi memang kemarin saya dapat juga data dari Pak Edi terkait sejauh mana Dinas Kesehatan bekerjasama misalnya dengan rumah sakit swasta, kemudian juga dengan puskesmas yang ada di Kota Medan dalam penanganan TB tersebut. Baik itu dalam hal peningkatan gizi, peningkatan sukses rate-nya, kemudian juga penguatan layanan TB di rumah sakit secara terintegrasi, dan lain sebagainya. Nah, memang
masih banyak hal yang perlu kita benahi ya untuk penanganan TB, apalagi menuju eliminasi 2030 bagaimana yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Dengan anggaran yang sangat minim, bisa dilihat juga di 2022 juga tidak terlalu banyak untuk anggaran untuk kasus TB ini, begitu juga di 2021. Tetapi kita tetap berharap dan optimis bahwa pemerintah dan juga masyarakat semua pasti peduli terhadap penanganan TB di Kota Medan. Dan yang pastinya memang kalau bisa ditingkatkan, dan juga terkait untuk anggarannya sendiri ya Pak. Ini memang misalnya di program tadi, Mbak bisa nggak ke bawah lagi? Oke, misalnya di program sediaan farmasi, alat kesehatan itu tadi untuk di 2023 saya tidak melihat berapa jumlah obat anti TB yang diberikan kepada pasien dengan data berapa. Itu yang saya juga belum dapat datanya dengan detail. Mungkin nanti bisa disampaikan juga sebenarnya bahwa untuk obat anti tuberkulosis itu kan pasti ada jenis-jenis pasien tuberkulosis, ada pasien tingkat 2 atau pasien berapa itu yang pernah beberapa saya lihat begitu kan, itu beda jenis pemberian obatnya. Memang kemarin misalnya ada teman saya yang tidak disangka ternyata menderita TB dan beliau tidak ada BPJS sama sekali. Alhamdulillah memang di Pemko Medan itu kolaborasi sudah jalan dengan beberapa rumah sakit dan puskesmas sehingga pasien penderita TB tidak perlu lagi khawatir dalam penanganan biayanya atau untuk memulihkan kesehatannya, karena ternyata dari Pemko sendiri itu ada program pengobatan gratis yang tersedia di beberapa puskesmas dan juga rumah sakit yang kerjasama dengan Pemko, dan itu juga sampai 6 bulan karena dia memang termasuk pasien tingkat 2 kalau tidak salah, itu secara 6 bulan secara gratis diberikan obat anti tuberkulosis kepada pasien tersebut. Nah, memang beberapa hal yang saya lihat dari kemarin pemberitaan dan juga diskusi dengan Pak Edi, ada beberapa kegiatan-kegiatan, kemudian kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk penanganan TB ini sendiri, sehingga nanti jumlahnya semakin berkurang ya. Walaupun sebenarnya kita lihat kalau dari tahun 2021 ke 2023 itu jumlahnya tidak berkurang ya Pak, tapi malah bertambah gitu, dari 10.600 di tahun 2022 jadi 28.000 yang akan diduga lah pasien TB di tahun 2023 ini. Berarti kan jumlahnya meningkat. Nah, tapi dengan anggaran yang seperti ini kita juga sangat minim. Sejauh mana bisa Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menekan angka peningkatan angka TB di penderita TB di Kota Medan. Mungkin bisa yang lain masih anggaran ya. Bisa lanjut, Mbak. Oh, semua udah anggaran. Baik, mungkin sekian aja dulu dari saya untuk anggaran. Nanti lebih detail bisa dilihat nanti ada dari perwalnya. Mohon maaf, saya hanya secara ringkas saja menyampaikan bagaimana postur anggaran yang ada di APBD Kota Medan maupun di Dinas Kesehatan Kota Medan. Terima kasih. Mungkin kalau untuk penutup saya coba untuk berpantun, daun pandan, daun selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Fitri. Maaf Ya. Pak Edi, sebelumnya saya nggak berani menampilkan data yang kemarin kita coba cari, itu kan datanya Dinas Kesehatan, tapi nanti bisa Ya, kalau nggak memang apa-apa. mau dipaparkan. Karena kan itu Ya. memang harus izin Bapak juga ya Pak. Terima kasih. Oke. Ya, tadi udah kelihatan banget gitu kalau dari sisi anggaran sendiri pun itu juga masih ada PR besar gitu ya, anggaran yang sangat jauh gitu dari yang memang dibutuhkan untuk penanganan tuberkulosis. Baik, lanjut langsung ke Bang Tangkas yang akan bicara tentang, aduh maaf ini ada gangguan suara back sound. Oke. Yang akan bicara tentang peran aktif dalam penanganan TB di Kota Medan.
dan Bang Tangkas ini merupakan penyintas TB dan juga ketua dari Kompas TB. Silakan Bang Tangkas, mungkin singkat saja ya Bang ya. Iya, terima kasih Mbak Terima Dini. Dan kasih. kita dalam nggak jumpa nih. Terima kasih Pak Edi. Ini kedua kali kita bertatapan wajah, walaupun di Zoom ya Pak. Pertama kali kita ketemu ada pertemuan dengan Accelerate, dan kita juga pernah sudah bersalaman. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Dan buat Ya, Bapak Ibu sama-sama. meluangkan waktu untuk bergabung dengan Accelerate untuk Zoom. Nah, di sini kami sebagai Kompas TB adalah komunitas penyintas TB. Nah, perjalanan-perjalanan yang sudah dijalankan Kompas TB semenjak ada mulai 2022 bulan 11 sampai saat ini adalah pertama-tama meyakinkan masyarakat bahwa TBC itu bisa disembuhkan. Di mana pemahaman masyarakat seperti saya dulu sebagai pasien masih kurang percaya sih bahwa TB itu disembuhkan. Tapi setelah saya alami dan dalam rutin pengobatan saya sembuh, bahkan sempat dulu menjadi TBRO. Nah, di sini kami dari Kompas TB sudah membuat komitmen bahwa kami akan membantu percepatan penanggulangan TB di Kota Medan. Bahkan bukan hanya di Kota Medan, bahkan sudah berjalan ke daerah-daerah. Nah, sebagai komitmen kami adalah pencegahan. Karena memang selama ini kita selalu mendengarkan tentang penanggulangan. Kami dari Kompas TV tidak meragukan dinas kesehatan maupun pihak-pihak terkait dalam pengobatan dan penanggulangan. Tetapi saya selalu ingat waktu sekolah di SD, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, saya sering ikut pelatihan-pelatihan, juga ada seminar-seminar tentang penanggulangan. Dan itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah lewat Dinkes, bahkan dinas-dinas terkait, sangat baik dan sangat baik. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalaulah bisa kita mencegah, bukankah itu lebih baik? Itu yang menjadi harapan kami dari Kompas TV, apalagi sekarang ini sasaran kami sudah kepada muda-mudi. Kita sudah beberapa kali berkomunikasi dengan beberapa sekolah di Kota Medan, dan mereka sangat menyambut baik kehadiran kita di sana untuk mensosialisasikan tentang TB. Di mana ketika seorang pelajar itu kena TB, maka masa depan mereka sudah berkurang 30%. Apalagi kalau mereka bercita-cita ingin jadi seorang polisi, tentara, ketika terkonfirmasi TB, maka kekuatan tubuh ataupun pola pikir mereka sudah berubah. Maka masa depan mereka sudah turun 30%. Tapi yang membuat kami bahagia, banyak yang percaya kepada Kompas TV ini, bahkan banyak yang mengadu, bagaimana Pak kalau kami temukan dampak-dampak TB, kami boleh melapor sama siapa? Kami arahkan mereka ke puskesmas, bahkan kalau kurang jelas, kami juga siap konseling dan berkunjung kepada mereka yang terkonfirmasi atau dicurigai TB. Karena memang kami paparkan gejala-gejala TB. Dan semuanya berdampak baik, bahkan sudah ada kasus kita bawa ke rumah sakit, mereka yang tidak punya KTP, mereka tidak punya BPJS, dan puji Tuhan, rumah sakit yang melayaninya sangat merespon baik dan melayani pasien-pasien sampai mereka pulang dengan membawa obat dan lanjutan pengobatan di puskesmas di mana mereka tinggal. Bahkan belakangan hari ini ada kasus pasien yang dari Deli Serdang yang punya BPJS bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Memang ada BPJS, tetapi tak bisa dipergunakan. Kita coba sondingkan ke lembaga yang sudah bekerja di bagian TB, puji Tuhan berjalan dengan baik. Namun walaupun tidak sesuai yang diharapkan oleh pasien, namun Kompas TB bisa membantu pasien sampai pengobatan pulang ke rumah mereka. Nah, di sini kami sangat berharap kepada dinas kesehatan maupun lembaga-lembaga yang terkait. Di sini kami sudah sepakat, sudah ada kami kurang lebih 12 orang anggota Kompas TB di Kota Medan. Kami hanya meminta kepada dinas kesehatan untuk menggabungkan kami dalam eliminasi TB 2030. Karena kami sangat prihatin sekali tentang TB ini. Ini kasus kita bersama-sama. Ini menjadi beban kita bersama-sama. Jadi saya kutip
bahasa Pak Edi, bersama kita bisa. Saya yakin kalau hanya dinas kesehatan mungkin tidak bisa ya Pak ya, terbatas. Nggak bisa. Terbatas. Tetapi dengan kita bergabung bersama-sama, ada lembaga-lembaga ataupun komunitas-komunitas, bila kita bersama-sama maka yang menjadi beban kita ini bisa teratasi walaupun tidak seperti yang begitu diharapkan. Tapi kami percaya dengan banyaknya tangan, maka banyak terselesaikan. Dan kami juga di sini memohon Pak Edi, karena kami juga ada 4 kasus kami temukan di jalanan, bahkan ada siswa dan mahasiswa yang kami bawa ke rumah sakit, mereka sakit TB bukan perokok. Itu makanya kami gencar sekarang untuk sosialisasi, edukasi maupun EGD ke sekolah-sekolah. Yang mereka pikir kalau hanya penyakit TB itu bisa diakibatkan oleh karena merokok atau dengan narkoba. Nah, ternyata setelah dipelajari dengan begadang atau tidak menjaga kesehatan, mereka bisa kena. Jadi sasaran kami dari Kompas TV adalah pencegahan Pak Edi. Saya mohon nanti bantuannya, arahannya, begitu juga dengan akselerasi dukungannya, kami mengharapkannya, bahkan teman-teman yang ada di lembaga, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk pencegahan dan penanggulangan TB. Karena kami juga percaya di dalam pencegahan ada penanggulangan Pak Edi. Begitu juga buat teman-teman. Itu saya rasa komplitnya dalam pencegahan itu ada penanggulangan. Karena ketika kita sampaikan kepada muda-mudi atau anak-anak sekolah, mereka akan membantu kita menyampaikan di mana mereka tinggal. Mungkin seorang siswa akan memberitahukan kepada keluarganya, ternyata TB seperti ini bisa diobati. Kalau kita hanya mengharapkan layanan dari paskes-paskes mungkin terbatas karena mungkin SDM-nya kurang atau mungkin tenaga kurang. Tetapi dengan keterlibatan Kompas di sini, ya kami berharap penanggulangan TB dan pencegahannya boleh teratasi. Apalagi sekarang ini dana pemerintah untuk penanggulangan TB sangat kurang. Tidak sesuai ataupun tidak mencukupi. Ya makanya kami rasa kami harus ambil bagian peran untuk membantu pemerintah. Seperti bahasa sekarang adalah NKRI harga mati. Ya, jadi kami berharap di sini kami sebagai Kompas TV mewakili teman-teman menunggu juga arahan atau ajakan dari dinas-dinas terkait, bahkan lembaga-lembaga yang ada atau komunitas-komunitas ada. Mari kami nunggu ajakan apa yang bisa sih kami lakukan untuk membantu percepatan penanggulangan dan pencegahan TB. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini mewakili teman-teman, dan kami juga berharap nanti mungkin suatu saat kami akan bersilaturahmi ke kantornya Pak Edi menunggu arahan ajakan. Siap. Pak Edi, ya saya lihat Pak Edi semangat sekali, juga Mbak Dini, ada juga Mas Yuda, Mbak I yang sudah menginisiasi Kompas TV ini. Saya sangat salut dengan beliau. Mereka bukan penyintas, tetapi mereka sangat peduli dengan TB. Ya, kami harapkan kerjasamanya Pak Edi juga buat teman-teman yang berkumpul saat ini. Begitu juga ada di sini ada Mbak Listi sebagai ketua besar. Kita bergandengan tangan dalam penanggulangan TB. Bahkan untuk pencegahan. Mari bergandengan tangan kita. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Mbak semuanya, Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bang Tangkas. Tadi juga sudah menyampaikan gitu kan peran-peran komunitas, bahkan tadi yang juga disampaikan oleh Pak Edi juga gitu. Bagaimana dari masyarakat itu bisa berperan dalam penanganan TB, diantaranya dengan memberikan informasi terkait tuberkulosis kepada warga lainnya. Gitu. Nah, hanya saja yang masih menjadi pertanyaan saya adalah ruang masyarakat sipil atau ruang warga gitu dalam pelibatan penanganan tuberkulosis. Apakah sudah sampai menyentuh dalam terlibat dalam penyusunan program ataupun penyusunan kebijakan gitu. Terlebih dengan tadi beberapa kali Pak Edi menyampaikan bahwa saat ini di Kota Medan itu sedang merancang untuk RAD dan juga tentang forum multisektornya yang juga akan mulai dihidupkan lagi gitu. Nah, di situ apakah sudah ada gitu terkait dengan pelibatan dari ruang masyarakat sipil. Oke, tapi itu bisa dijawab sambil jalan aja dengan saat diskusi kita. Ya, kita masuk dalam sesi diskusi saja. Saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada satu hal yang ingin diklarifikasi, konfirmasi, ataupun memberikan tanggapan, pandangannya terkait dengan
informasi yang tadi disampaikan oleh 3 narasumber, dan mungkin teman-teman sendiri juga mempunyai pandangan lain gitu terkait dengan penanganan TB di Kota Medan. Tapi sebelumnya saya dapat contekan pantun loh, dikirimin. Katanya dari teman, ada yang ngirim nih dari teman peserta. Dikirimnya lewat Mas Yuda. Anak bermain di kampung nelayan. Tempatnya elok, banyak ikannya. Terima kasih buat Pak Edi dan rekan atas presentasi dan informasinya. Mantap. Ya, silakan bisa tunjuk tangan saja untuk teman-teman yang, atau langsung buka mic jika ada yang ingin merespon. Mungkin dari Bang Rinaldi mau, oke, Kak Yeni Lubis, silakan Kak Yeni. Jadi menurut Kak Yeni ataupun rekan-rekan yang lain, apakah memang penanganan TB yang sudah ada itu sudah, terutama di Kota Medan, itu sudah mendorong untuk penguatan bagi kapasitas, kemudian sudah berspektif gender, atau apakah memang sudah memenuhi dengan kebutuhan dari pasien? Itu silakan Kak Yeni. Oke, ya Dini, terima kasih. Agak-agak tadi awalnya dipikir tadi Dini nyapa saya, nggak tahu nyapa Mbak Yeni yang satu. Sekalian Kak, mumpung ada 2 namanya. Oke. Iya, untuk pertanyaan Dini tadi sebenarnya di atas kertas bagus ya secara teorinya. Tapi di pelaksanaan seperti yang disampaikan Pak Edi tadi kan memang masih banyak kekurangan. Nah, untuk itu saya sebenarnya ingin bertanya ke Pak Edi dari poin-poin kendala tadi. Satu yang soal target. Kalau memang target itu sepengetahuan saya kan dari pemetaan gitu. Berarti kalau target dianggap terlalu tinggi, apa ada masalah dengan pemetaan sebelumnya? Terus apakah tidak ada rencana untuk melakukan pemetaan yang pemetaan baru yang terbaru supaya dapat data yang lebih yang lebih up to date gitu. Kemudian kalau soal pelaporan itu kayaknya sama aja masalahnya dengan di program HIV ya, mungkin mungkin beban kerja di staf di puskesmas itu tinggi, jadi untuk laporan pun itu juga jadi kendala di program lain gitu. Apa tidak ada rencana untuk memberikan insentif atau apa gitu. Kemudian soal APBD. Jadi sebelumnya itu berapa bulan yang lalu kami pernah berdiskusi dengan JIP ya kalau nggak salah, itu kita mencoba membedah, kalau nggak salah Bang Tangkas juga ada kalau nggak salah, membedah APBD. Jadi kalau saya melihat bahwa sepertinya memang pemerintah kota tidak begitu persoalan TB ini tidak dianggap urgent mungkin ya, karena walaupun setahu saya ya Pak Edi ya, karena walaupun juara gitu di Indonesia, saya sih malu sebagai warga Kota Medan karena kota besar tapi kasus TB-nya nomor 1 di Indonesia. Sepertinya tidak ya, karena untuk lampu jalan yang nggak penting aja bisa keluar duit 25 miliar gitu. Kenapa nggak dialihkan untuk ke ini? Karena di diskusi sebelumnya juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Medan juga mengeluhkan hal yang sama. Program terlalu banyak gitu beban Dinas Kota Medan, tapi tidak sebanding dengan dana APBD. Ini saya apakah waktu pengajuan RAPBD-nya ini bagaimana? Apakah sudah diajukan tapi tidak disetujui gitu? Tapi
kalau dilihat-lihat dari APBD secara keseluruhan itu memang APBD kita ini lebih banyak buat belanja. Kalau nggak belanja belanja staff, belanja kantor gitu, mebeler dan segala macam yang menurut saya nggak penting gitu loh. Apa iya maksudnya mebeler itu mesti diganti setiap tahunnya kan Pak Edi kan? Iya, betul. Enggak, itu yang saya kurang kurang paham Itu nih, Pak lampu Edi ya. pocong. Karena Lampu pocong itu nggak nomor dengar. 1. Iya 25 miliar Pak Edi, kebayang kalau untuk program TB ya kan. Maksud saya sepertinya memang perlu ada upaya advokasi yang terus menerus, yang insentif untuk ke pemerintah kota untuk supaya mereka pada akhirnya bisa menjadikan isu kesehatan ini menjadi isu yang urgent gitu. Karena kalau dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain, Dinas Kesehatan Kota Medan tidak termasuk dinas yang menerima APBD yang besar. Sayang sekali karena masalah kesehatan ini kan menurut saya masalah yang sangat urgent. Karena kalau di atas kertas, aduh programnya udah cantik, ciamik ya Pak Edi, udah bagus banget. Cuma ya pada pelaksanaannya ya apa boleh buat gitu. Program bagus tapi nggak didukung sama cuan ya nggak jalan. Itu sih kalau dari saya. Oke Pak Edi, terima kasih Mbak Dini. Ya. Ya. Sebelum yang lain pertanyaan, boleh saya komentari dulu? Oke, sebentar Pak Edi, mohon izin sebentar, ada satu hal yang saya ingin tanyakan juga, konfirmasi ke Kak Yeni. Kak Yeni, tadi Kak Yeni kan menyampaikan Kak Yeni Lubis ya, tadi yang menyampaikan bahwa program di atas kertas itu kan sudah cukup baik gitu, tapi capaiannya kenapa masih jauh? Gitu. Kalau menurut Kak Yeni sendiri gitu dari sudut pandang komunitas gitu, kira-kira apa sih Kak kendalanya Kak? Yeni Lubis nih ya? Iya, Yeni Lubis. Ada dua game soalnya. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan Pak Edi itu sama juga sebenarnya dengan di program HIV itu targetnya memang kadang-kadang menurut saya sih nggak masuk akal gitu. Tapi ya balik lagi itu kan target berdasarkan berdasarkan hasil pemetaan kan. Nah, pemetaannya itu gimana? Kasus. Oke. Itu perlu diperbaiki. Terus kenapa tidak berjalan dengan baik? Ya di samping tadi yang saya bilang masalah APBD, ya SDM-nya kita gitu loh. Jadi kayak masalah pelaporan itu kan sebenarnya masalah klasik gitu. Jadi tapi nggak bisa disalahin juga gitu staf-staf di layanan kesehatan gitu, karena mereka terbeban dengan begitu banyak pekerjaan Nah, itu barangkali tolong dipikirkan. Terus satu lagi ya sosialisasi yang mungkin sepertinya memang masih karena terus terang saya juga nggak terlalu paham sebenarnya secara detailnya, walaupun sebenarnya jadi secara umum saya ngerti, karena kalau di program HIV kan memang kolaborasi dengan TB kan. Jadi kalau secara pelaksanaan di komunitas sebenarnya sudah berjalan, karena kalau dia disuspek suspek HIV itu memang disarankan untuk tes TB dan sebagainya. Saya kalau di lapangan sih sudah, maksudnya di sana di komunitas sih itu sudah berjalan gitu. Tapi saya pikir sih ya baru kepikiran sampai di situ Mbak Dini, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, udah banget. Terima kasih Kak Yeni. Silakan Pak Edi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi ada dari Ibu Dini ya, menanggapi dari Ibu Yeni Lubis dan Yeni Rambe, ini sama-sama Ibu Yeni nih. Ya, jadi terkait dengan target TB baik terduga maupun kasus, ini yang menentukannya kementerian, bukan Kota Medan atau bukan Diskes provinsi.
Jadi kementerian ini punya hitung-hitungan dari jumlah penduduk Kota Medan dan laporan kasus tahun demi tahun yang kita bisa input di dalam SITB. Dan setelah saya dapat informasi dari provinsi, memang hitung-hitungannya jelimet lah untuk menentukan target Kota Medan itu. Tapi yang pasti target itu memang dari hasil penemuan kami, kasus yang kami temukan setiap tahun maupun terduga, itu memang sepertinya masih timpangnya sangat jauh. Dan kami sekarang sedang membuat data real. Sebenarnya berapa sih data real terkait terduga maupun kasus TB? Nah, jadi nanti kalau misalnya data real itu kita bagikan dari jumlah kasus yang kita temukan atau kita obati, itu mungkin persennya mungkin cukup tinggi. Bisa di atas, bisa mencapai angka 90%. Nah, jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwasanya target tinggi itu bukan Kota Medan yang membuat, bukan provinsi, tapi justru dari kementerian. Dan hitung-hitungannya ada, saya aja sampai nggak paham mempelajarinya. Karena saya pun kesel, kok targetnya ini tinggi amat, dapetinnya susah. Udah kemarin tahun 2022, pasca COVID, kita pun bekerja sama dengan lintas sektor luar biasa, tapi temuannya masih di angka 10.300. Itu turun targetnya 14.000, jadi bisa capai 70%. Kalau masih di angka 19.000, ya nggak dapat juga 70%. Dan perlu Bapak Ibu tahu, kalau kasus TB di Indonesia itu sekarang nomor 2, tapi kalau untuk Kota Medan itu kasus TB nomor 1. Di Indonesia nomor 1. Kenapa? Karena dari beberapa kota, 5 kota lain, kota Bogor, Jakarta, Surabaya, ini kasus mereka itu semuanya di bawah angka 15.000. Sementara Kota Medan 4 tahun terakhir itu 19.000. Jadi untuk kota Indonesia, Medan adalah ranking 1 untuk kasus TB, kasus TBC. Nah, ini untuk masalah target. Jadi kami sedang mensiasati untuk membuat data real, berapa sih kira-kira realnya terduga, dan berapa sih realnya itu kasus. Nah, karena SPM, justru SPM-nya itu ya terduga. Nah, kemudian untuk dana APBD. Dana APBD tadi sudah disampaikan sama Ibu yang dari Pitra, apa ya tadi ya? Itu data berdasarkan estimasi APBD. Jadi kalau kita tahu dari aturan kementerian, Perpres itu anggaran kesehatan itu layaknya sekitar 10-15% dari APBD Kota Medan. Tapi tadi hasil tampilan kita nampak bahwasannya 5% aja nggak nyampe APBD itu. Jadi dukungan anggaran ini merupakan salah satu komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi kalau dukungan itu hanya berupa katakanlah kegiatan dan lain sebagainya tanpa diikuti anggaran, jadi sebenarnya dukungan itu belum perfect atau belum komplit. Nah, di satu sisi lain kita juga maklum karena Kota Medan atau kota lainnya juga punya prioritas kegiatan yang dianggap lebih utama. Misalnya Kota Dinas Kesehatan Kota Medan kemarin, tahun lalu, mungkin tahun ini, itu stunting prioritas tingkat 1. Stunting. Dan itu memang sedang dikerjakan sekarang. Nah, bagaimana dengan TB? Bagaimana dengan HIV? Ini juga SPM. SPM ini standar pelayanan minimal yang merupakan tugas wajib urusan pemerintah. Nah, melihat indikator kinerjanya wali kota, bupati, ini bisa kita lihat dari indikator pencapaian program. Kalau program pencapaiannya rendah, ya indikator kinerjanya tentu rendah. Tapi dalam hal ini, dalam hal politik ini beda lagi gitu. Nah, kami Dinas Kesehatan selalu mengadvokasi, terutama ke Bapeda Kota Medan. Bapeda, minggu lalu kita pertemuan dengan Bapak Asisten Pemerintahan terkait dengan kegiatan kemitraan dukungan dana kelurahan di Kota Medan. Jadi di Kota Medan sudah ada dana kelurahan sejak beberapa tahun ini, dan untuk tahun 2023 kita sudah mengakses dana itu untuk kegiatan TB. Memang kegiatannya hanya sebatas sosialisasi kepada kader, pelatihan kepada kader tentang TB, itu di angka 1 kelurahan 22 jutaan begitu. Jadi udah ada
3 kelurahan yang mengalokasikan untuk kegiatan TB dalam kegiatan sosialisasi. Dan ini kegiatan ini kemarin kita masukkan melalui Musrenbang. Jadi Musrenbang kota tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, dari kelurahan ini Bapak Ibu kader sudah mengusung kegiatan ini. Dan alhamdulillah dari 6 kelurahan yang udah deal, akhirnya 3 yang berhasil memasukkan perencanaan kegiatan ini di SIPD, Sistem Informasi Penganggaran Daerah, dan akan dilaksanakan akhir bulan Juli ini. Kemarin kita minggu lalu sudah pertemuan dengan Pak Camat dan Pak Lurah sebagian di Kota Medan. Dan melalui arahan Pak Asisten Pemerintahan, ke depannya kelurahan ini harus lebih banyak lagi yang mengusulkan kegiatan terkait dengan kesehatan, baik di promosi, preventif, dan kuratif. Jadi kalau dari Bapeda sendiri, kita selalu mengadvokasi bahwasanya ini kegiatan SPM, ini kegiatannya Pak Wali Kota. Ya, mereka pun juga tahu di RAPD sudah ada, di Renstra sudah ada, Perpres sudah ada, Perwal sudah ada. Tapi tetap bahasa-bahasa sakti ini selalu membendung kita atau membentengi kita. Apa bahasa-bahasa sakti tersebut? Anggaran kita terbatas, Pak Edi. Jadi apa yang ada gunakan secara maksimal. Nah, ini dia. Anggaran kita sangat terbatas. Pemerintah kota punya prioritas yang lebih realistis, spesifik, berbasis masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kita pun, saya khususnya pengelola program penyakit menular, bukan hanya TB, ada HIV, ada DBD, ada malaria, ada hepatitis, ada ISPA, ada rabies. Ini semua di bagian saya. Semuanya itu butuh dana. Tapi kalau misalnya dana sedikit atau dana terbatas, apakah kita berhenti mandek? Oh enggak, kita tetap bekerja. Kita tetap semangat. Kenapa? Karena Anda semua bersama kita. Anda semua bersama kita. Sepanjang masih Anda bersama saya tetap optimis, tetap semangat untuk melanjutkan program TB di Kota Medan. Kemudian, ya tadi saya sudah menyampaikan, advokasi terus kita lakukan. Tetapi bahasa sakti tetap membenteng kita. Untuk pemotongan anggaran, Bapak Ibu juga perlu tahu. Dulu, awal-awal saya di program penyakit menular, itu bahasa saktinya itu optimalisasi anggaran. Optimalisasi itu maksudnya anggaran digunting, dikat. Nah, kemudian tahun berikutnya, bahasa itu bergeser. Apa itu? Efisiensi anggaran. Kata kuncinya tetap gunting, potong. Nah, begitu masuk zaman COVID, optimalisasi ini lebih cantik lagi namanya, lebih indah. Refocusing. Tetap ini. Refocusing. Tetap pemangkasan anggaran. Jadi kita dinas ini tetap mengusulkan kegiatan. Ya, kadang kita kita pun kadang serasa agak-agak bosan mengusulkan kegiatan karena akhirnya kita akan tahu anggaran itu akan dipotong, akan di-cut. Tapi ya sudah, pokoknya kita tetap semangat. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. Kemudian satu lagi untuk sistem pelaporan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita kan zaman IT, semua online. Jadi saya mengelola 11 program di penyakit menular. Itu 11-11-nya punya aplikasi. Kalau TB ada SITB, kalau HIV ada SIHA, Sistem Informasi IPS. Kalau hepatitis ada CHP. Kalau malaria ada ESISMEL dan lain sebagainya. Jadi petugas puskesmas yang menginput SITB itu selalu double fungsi atau triple fungsi. Jadi petugas puskesmas itu kalau megang 2 program, satu sebagai petugas puskesmas itu sedikit. Ada yang megang 3 program, 4 program. Jadi untuk memahami satu aplikasi ini butuh waktu yang lama. Apalagi mereka udah pada rata-rata di atas 40 tahun umurnya, maklum ya. Apalagi 50 tahun. Jadi petugas pemahaman tentang aplikasi, lelet masalah internet, kemudian jaringan, kemudian nggak ada paket, kemudian udah tua, nggak bisa paham, mau pensiun, pindah-pindah, promosi, ini rutin kita lakukan pembinaan.
Jadi pembinaan terhadap Paskes baik pemerintah maupun swasta ini kegiatan yang nggak pernah putus. Termasuk tadi Bapak Ibu sudah melihat data yang saya tampilkan bahwasanya kerjasama dalam TB DOTS, Direct Offset Treatment Short Course, itu terus kita lakukan. Masih ada 5 rumah sakit swasta yang belum kita kerjasama TB DOTS. TB DOTS itu tadi sudah saya sampaikan, dari mulai komitmen layanan sampai sistem pelaporan SCTP itu harus terlaksana. Kalau enggak, mereka melayani TB. Kalau enggak terlapor ke SCTP, ya sama juga temuan kita nggak nampak. Jadi walaupun nggak ada anggaran, kegiatan seperti ini kami Dinas Kesehatan ini terus kami lakukan tak habis-habis dan tak henti-hentinya. Jadi kalaupun anggaran tadi Dinas Kesehatan Kota Medan sedikit, saya tetap optimis. Pertama, Bapak Ibu semua ada di sekitar saya mau mengulurkan tangan membantu bekerja sama. Kemudian kita pun sebagai nakes punya tupoksi yang kita dikasih gaji, dikasih TPP untuk semua menanggung jawab tugas-tugas tersebut. Mungkin sementara komentar saya itu, kalau ada lagi yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Baik, Pak Edi. Tadi udah Izin, Bu. Ya, dengan Pak Rinaldi. Ya. Iya, saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya bahagian daripada Kompas TB, komunitas penyintas tuberkulosis. Terima kasih kepada Pak Edi. Saya mau menceritakan sedikit tentang bagaimana saya jadi penyintas. Itu terjadi di akhir 2019 sebelum 2020. Saya merasakan ciri-ciri yang Pak Edi ungkapkan tadi. Kemudian saya coba browsing di internet tentang ciri-ciri demam, agak sedikit demam, kemudian berkeringat di malam hari, batuk lebih 5 hari. Saya langsung curiga ini ada hubungannya dengan penyakit tersebut. Maka saya berkonsultasi dengan rekan-rekan saya dan mereka merekomendasikan supaya saya cek seperti yang seperti dijelaskan oleh Pak Edi. Dan ternyata positif. Setelah positif, saya diarahkan ke puskesmas. Saya berterima kasih kepada Pemko Medan bahwa hanya dengan menggunakan KTP saya bisa mendapatkan akses layanan di puskesmas. Ya, terus dengan membaca informasi di internet dan diskusi dengan kawan-kawan, alhamdulillah 6 bulan saya selesai. Saya dinyatakan positif, dinyatakan negatif, kan itu. Cuman ada beberapa catatan yang mungkin jadi masukan kita bersama selama proses 6 bulan itu. Yang pertama adalah ya kita akui bahwa pengobatannya itu sangat-sangat menyakitkan karena harus mengkonsumsi waktu itu saya mengkonsumsi itu 12 kali 3 setiap hari, 12 pil kali 3 setiap hari. Dan itu udah minggu ketiga dan minggu keempat itu sudah seperti makan kacang sama saya. Saking banyaknya. Kemudian itu yang pertama bahwa pengobatan memang sangat berat. Yang kedua, pelayanan di puskesmas itu hanya melayani pemberian obat. Kan gitu. Walaupun saya akui pemberian obatnya itu on time, mereka bilang 1 hari sebelum habis harus datang, kemudian kita datang dan mereka berikan obatnya sampai 6 bulan. Tetapi cuman begitu saja. Saya hanya khawatir bahwa kalau saya tidak mengakses informasi dari banyak tempat, dari banyak pihak, dari internet, dari mana-mana, mungkin saya sudah malas duluan gitu. Kan gitu. Dan mungkin masukan bagi kita bersama bahwa pihak puskesmas tidak memberikan pendampingan seperti apa yang Bapak uraikan tadi.
Mungkin kita sama-sama berpikir bagaimana caranya kita itu bisa membuat sesuatu yang yang menarik bagi penderita, bahwa mereka itu bisa diingatkan setiap hari agar meminum obat. Syukur alhamdulillah keluarga saya itu tidak terkontaminasi dengan penyakit itu. Bahkan mereka pada masa itu hampir setiap hari itu selalu mengingatkan, memaksa saya gitu untuk rajin. Bayangkan kemudian kalau ada orang yang sakit, kemudian dia tidak ada orang yang mendampingi gitu, bahkan mungkin keluarganya malah menjauh. Itu di situ mungkin kita perlu sesuatu yang lebih spesifik bagi penderita. Maaf Pak Rinaldi, apa bisa langsung kepada poinnya? Kepada poinnya. Jadi kalau setelah diskusi dengan kawan-kawan TB di awal 2023, awal Kompas TB berdiskusi dengan kawan-kawan Kompas TB di awal 2023, kami kemudian mencoba menyusun berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan yang lain sebagai penyintas. Kami kemudian mencoba menyusun beberapa hal yang kemudian mungkin bisa membantu para penderita. Pertama yaitu adanya hotline. Sebenarnya sebelumnya itu kita yang didiskusikan itu berupa advokasi ya, advokasi. Cuman advokasi di sini mungkin kita perlu duduk bersama. Bagaimana kemudian kita secara sinergitas antara pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, kelompok pemuda atau apapun itu mendukung program ini. Jadi saya tidak sepakat bahwa kemudian kita membebankan ini hanya kepada pemerintah kota, karena penyakit ini sangat masif dan saya juga mengalaminya. Mengharapkan dari puskesmas untuk mendampingi si sakit itu sangat tidak bisa diharapkan. Nah, kita butuh advokasi untuk mendorong itu. Yang kedua mungkin kita perlu sosialisasi gitu ya, sosialisasi kepada banyak pihak, baik kepada keluarga, baik kepada masyarakat, baik kepada generasi muda, bahwa penyakit ini sebenarnya berat diobati, tapi memang kalau memang kita konsisten, kita bisa meningkatkan angka keberhasilan TB itu. Ya itu yang terakhir tadi itu yang saya bilang tadi itu, bahwa ada hotline service yang mengganti atau mendukung atau mencoba mencari solusi bagaimana kemudian pasien-pasien itu bisa diingatkan setiap hari, kan itu. Pengalaman saya selama 6 bulan saya tidak pernah diingati oleh kader-kader di puskesmas. Ya. Kan itu saya pikir. Terima kasih Bu Dini. Ya. Saya hanya sharing pengalaman. Terima kasih Pak Rinaldi. Tapi ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi Pak Rinaldi menyampaikan bahwa sempat berkumpul dengan teman-teman, berdiskusi, kemudian akan mendorong sesuatu gitu terkait penanganan TB yang lebih baik. Nah, kalau boleh tahu, Pak, isu utama atau yang menurut teman-teman itu adalah masalah atau tantangan utama yang perlu didorongkan dalam penanganan TB itu apa, Pak? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bang Tangkas di awal tadi, bahwa kita dalam Kompas TB itu mencoba fokus di pencegahan. Nah, berarti di awalnya, di awal itu bagaimana kemudian kita mengenal TB. Saya sebelum kena TB itu nggak tahu apa itu. Jadi karena ada kurangnya informasi, kemudian benar yang juga masih belum terlalu kuat karena selama ini pasti pengobatan yang lebih. Benar, sehingga mereka merasakan gitu batuk-batuk di awal tuh, ini hanya batuk. Kemudian demam-demam ini mungkin hanya demam kan gitu kan. Mereka tidak seperti itu Bu gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rinaldi. Terima kasih. Gara-gara ngomong batuk saya jadi khawatir, soalnya saya batuk nggak sembuh-sembuh nih Pak.
Iya. Baik, Mas Yuda, silahkan Mas Yuda. Terima kasih Mbak Dini, Pak Edi. Mungkin poin aja bahwa menarik tadi Pak Edi juga sudah jelaskan bahwa Pemko Medan saat ini lagi mendorong adanya Perda TB ya Pak Edi, yang sebenarnya juga sudah kita tunggu-tunggu juga adanya Perda di Kota Medan terkait dengan turunan Perpres sebenarnya ya, sehingga Perda nanti juga akan menjadi acuan kita bersama untuk bagaimana program eliminasi TB. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah sudah sampai sejauh mana Pak Edi terkait dengan Perda itu sendiri. Kemudian mungkin juga nanti kita sebagai civil society mungkin atau dengan teman-teman komunitas akan bisa support dalam bentuk apa nanti ya. Itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua juga saya juga terima kasih dengan Dinas Kesehatan Kota Medan yang kemarin juga sudah mulai menghidupkan kembali forum multisektor, dan kita juga akan tunggu update terbarunya Pak akan seperti apa, dan peran-peran yang ada di forum multisektor juga akan seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan anggaran ini Mbak Yeni ya, Fitra Sumut, saya juga tertarik tadi terkait dengan analisanya, dan mungkin juga akan menjadi peran penting juga Fitra Sumut dalam nantinya juga ikut berpartisipasi memberikan masukan atau kontribusi atau mendorong bagaimana juga nanti anggaran TB itu juga bisa sesuai dengan apa yang kita juga harapkan, karena mengingat tadi saya lihat implementasi TB juga untuk APBD nggak jauh beda dengan tahun-tahun lalu ya Pak Edi ya. Saya lihat tadi ada 41 juta sekian, 190 sekian. Nah, ini juga menjadi PR bersama bahwa memang untuk sisi anggaran juga saya pikir ini perlu juga kita dorong dari apa namanya dari program TB. Mungkin dua pertanyaan itu aja untuk Pak Edi dan Mbak Yeni terkait dengan nanti perannya Fitra Sumut. Oke, boleh saya langsung komentarin? Siap, monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Samarayuda dan tadi dari Kompas TV ya Pak, apa tadi? Rinaldi. Oh, Pak Rinaldi ya. Pak Rinaldi, Pak. Ya, saya jawab dulu dari Pak Samarayuda ya. Terkait perda yang akan kita usung bersama USAID Erat, ini memang karena kemarin kita banyak menemukan kendala untuk pasien-pasien TB yang sudah terdiagnosa TB sensitif maupun TB RO, itu ada beberapa tidak mau berobat gitu. Sehingga ketika mereka nggak mau berobat, kita nggak punya kekuatan untuk memaksanya berobat. Satu. Yang kedua, ketika kita nggak bisa memaksanya berobat, dia tidak berobat, berarti dia akan terus menularkan TBC tersebut, baik sensitif maupun TB RO, kepada keluarganya, tetangganya, atau teman-temannya. Nah, ini merupakan problem yang pelik untuk kita atasi kalau kita nggak punya semacam tangan besi atau katakanlah perda, peraturan daerah. Jadi makanya lah peraturan daerah itu kemarin itu memang saya langsung menyampaikan kepada USAID Erat, kami butuh ini supaya ada solusi ke depan. Semua pasien TB yang sudah terdiagnosa itu bisa kita obati. Sementara yang terduga saja kita cari untuk kita tes supaya tahu kita dia positif apa tidak untuk kita obati. Konon pula yang sudah terdiagnosa positif nggak bisa kita obati. Jadi kita susah dong. Kalau ditanya orang, Pak Edi, yang udah terdiagnosa aja nggak diobati, ngapain kita cari-cari penderita baru? Nah, ini susah bagi saya untuk menjawab itu. Makanya lah kemarin bersama USAID Erat ini kita minta. Dan prosesnya saat ini itu masih dalam koordinasi dan komunikasi pihak USAID Erat dengan perguruan tinggi USU. Karena untuk untuk membuat draft perda itu harus juga berawal dari pembahasan-pembahasan di tingkat akademisi Universitas Sumatera Utara. Semoga nanti ke depan bisa kita dapat info lebih lanjut, nanti kita akan berkabar kepada teman-teman yang lain. Kemudian tadi Rinaldi ya, pengalaman Bapak yang Bapak sampaikan tadi ini cukup baik ya, sebagai warga Kota Medan, Bapak udah inisiatif mencari informasi, kemudian berobat, dan akhirnya Bapak sembuh, alhamdulillah.
apa yang Bapak upayakan berarti tidak sia-sia. Nah, sekarang Bapak sudah sembuh dari TB ini, tidak semua warga Kota Medan seperti Bapak punya inisiatif, punya kemauan. Tadi saya sampaikan, udah positif aja nggak mau berobat. Konon lagi mau mencari tahu apakah dia ada sakit atau ada gejala atau dia punya penyakit penyerta, itu tidak kurang peduli. Nah, ini untuk kalangan warga ekonomi menengah ke bawah, mereka akan lebih care kepada mata pencarian, mencari nafkah, membelanjai keluarga dan rumah tangga. Ini menjadi prioritas. Makanya kadang masalah kesehatan, masalah PHBS ini selalu diabaikan atau terabaikan dengan masalah-masalah yang sifatnya lebih fundamental. Kemudian yang Bapak rasakan, puskesmas katakanlah kurang atau abai terhadap Bapak untuk memantau, memang saya sampaikan sekali lagi bahwasanya puskesmas sebagai tenaga kesehatan itu ada kegiatannya di dalam gedung dan di luar gedung. Di dalam gedung tentu mengobati pasien, kalau di luar gedung tentu pembinaan, sosialisasi, dan segala macam. Tapi juga saya sampaikan bahwasanya petugas puskesmas itu rata-rata kalau kita cek tidak ada yang memegang satu program kegiatan. Minimal 2, 3, 4 program. Jadi untuk kegiatan di luar gedung memang terus terang saya sampaikan udah nggak mampu lagi. Nah, kalau misalnya keluar-keluar itu untuk kegiatan yang sangat-sangat wajib. Nah, jadi untuk kegiatan yang bersifat yang namanya pendampingan, penjangkauan, pemantauan minum obat, edukasi, promosi, maupun sosialisasi, ini kita minta bantuannya komunitas, ya termasuk orang seperti Bapak yang udah ada di Kompas TV. Tolong Bapak sampaikan informasi ini ke masyarakat, apakah lewat spanduk, lewat sosialisasi, lewat pertemuan, atau lewat aplikasi, atau lewat internet, terserahlah. Jadi semua komunitas, semua mitra kerja kita minta bantuan dalam hal itu. Kalau bisa merencanakan ada kegiatan berbasis anggaran, itu lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, kegiatan massal seperti di internet, di grup-grup WA, ini juga kami harapkan. Sehingga promosi itu benar-benar sampai ke masyarakat. Bapak tadi menyampaikan, ada yang tidak tahu. Sampai saat ini warga Kota Medan itu ada yang nggak tahu atau dia nggak sadar kalau dia sakit. Nah, dia memikirkan hal-hal yang pokok, mencari makan, dan lain sebagainya. Jadi itu terabaikan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya tanda TB itu batuk lebih seminggu, kemudian ada keringat malam, ada demam. Nah, ini gejala-gejala yang umum. Jadi ini macam mana bisa sampai ke masyarakat, dan memang masyarakat itu bisa diedukasi, diajak. Kadang masyarakat hari ini disosialisasi kepada A, besok kepada B, besok kepada C. Mereka juga termobilisasi, artinya seseorang itu nggak bisa sekali sosialisasi langsung paham gitu, langsung ngerti. Harus sering, baik dari media TV, cetak, dan lain sebagainya. Kemudian tadi apa yang Bapak rasakan memang benar, bahwasanya penderita TB ini yang paling rendah itu adalah TB sensitif. TB sensitif ini apa? TB biasa. TB biasa ini apa? TB yang tingkat 1, yang pengobatannya 6 bulan sembuh, yang seperti Bapak alami. Tetapi ada di atas Bapak lagi namanya TB RO, TB resisten obat. Jadi untuk TB RO ini, obat tingkat pertama udah nggak bisa lagi. Dia harus obat tingkat kedua. Itu tadi saya sampaikan pengobatannya 9 bulan, bahkan sampai 2 tahun, udah disuntik tiap hari, dikasih makan obat lagi segenggam sekali makan. Jadi untuk TB RO ini, Pak Rinaldi, di Kota Medan ini, itu kasus kita 2022 ada 300-an orang. Di paparan nggak saya tampilkan, tapi angkanya berkisar itu. Nah, jadi dari beberapa kasus yang TB RO itu, ada suami yang ditinggal sama istrinya gara-gara kasus TB RO. Ada kasusnya, ada datanya. Kemudian di kasus lain, istrinya TB RO dicerai sama suaminya. Ada kasus juga. Ini fakta. Nah, sisi lain lagi kita buka. Ada seorang anak, dia kena TB RO, diusir sama orang tuanya dari rumah.
Saya nggak bisa membayangkan bagaimana penderitaan seorang anak itu, dia kena TB-RO yang dia tidak inginkan, dia diusir dari rumah, dan dia harus berobat dengan susah payah dan lain sebagainya. Bayangkan, ketika seseorang makan obat TB seperti yang Pak Rinaldi rasakan, dia akan mengalami efek samping obat. Dia bisa mengalami halusinasi bahkan. Dan ada sebagian yang TB-RO itu malah ingin frustasi, ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup karena pahitnya memakan obat. Bayangkan makan obat segepok tiap hari kan Pak Rinaldi, sementara gizi kurang. Dia sebagai tonggak dalam rumah tangga untuk mencari nafkah. Obat dimakan segepok, badan kurus, gizi nggak ada, harus kerja banting tulang. Makanya saya bilang penyakit TBC ini tidak hanya kesehatan masalahnya, masalah sosial, ekonomi, politik. Jadi semua harus terikut di dalamnya, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri, ya kerjanya pasti, ya ibaratnya kayak apa, suster ngesot, lama nyampe ya, karena namanya juga ngesot, jalannya kan. Nah, jadi untuk masalah yang Pak Rinaldi sampaikan tadi, pendampingan, penjangkauan, pengawasan minum obat, itu PMO itu Pak, itu dari keluarga itu Pak, pengawasan minum obat, harus keluarga. Kalau suami kena, istrinya harus PMO. Kalau istri kena, suaminya. Kalau anak, orang tuanya. Pengawasan minum obat. Kalau sekarang lebih detail lagi, pengawasan menelan obat. Karena kalau minum, nanti dia bisa aja pura-pura minum. Kalau menelan, harus sampai habis obat itu ditelan, baru kita, oh memang benar dia minum obat. Karena kalau nggak teratur minum obatnya, nggak sembuh. Begitu nggak sembuh, masuk ke grade kedua, TB resisten obat. Nah, jadi edukasi, promosi, sosialisasi ini bukan hanya orang kesehatan, mau dari elemen manapun Bapak Ibu, mohon sampaikan kepada warga, mohon edukasi mereka agar mau memeriksakan diri. Pertama, mau memeriksakan diri, mau mengetes. Setelah memeriksakan diri, kalau memang ternyata positif, ayo berobat. Berobat tuntas sampai 6 bulan. TOS TB. Nah, temukan obati sampai sembuh. Nah, ketika ini bisa kita bersama-sama, sosialisasi, edukasi, promosi, ini kerjaannya nggak bisa hari ini aja. Dia harus terus seperti roda, secara terus-menerus, sampai eliminasi TB tahun 2030. Jadi, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya juga dari Dinas Kesehatan Kota Medan, tentu kalau saya minta bantuan dalam sisi anggaran, ini namanya terlalu mulu, ya kan? Namanya kalau anggaran, kalau kami Pemko Medan, apa yang mau dibuat hari ini berarti udah tersusun dari tahun yang lalu. Begitu juga apa yang kerjaan tahun yang akan datang harus tersusun di tahun ini. Begitu juga mungkin di Bapak Ibu sekalian yang hadir, tentu tidak mudah dalam mengalokasikan anggaran. Tapi untuk sosialisasi, promosi, edukasi kepada masyarakat, kepada warga, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau misalnya kita bisa mempromosi edukasi kepada keluarga dekat dulu. Kemudian kepada tetangga sebelah rumah, depan rumah. Itu dulu kita sampaikan. Nah, baru kalau bisa melalui media elektronik, media cetak, alhamdulillah lebih bagus lagi. Kalau Kompas TV saya rasa ini kan ada medianya nih. Mungkin lewat koran atau media cetak Kompas bisa infokan terus. Tapi jangan hanya TV, karena yang lain juga penting. HIV dan seterusnya. Ini bukan Kompas TV, Pak. Ya, Kompas TV itu komunitas yang ada di Medan. Oh, komunitas ya? Iya, maksudnya gini, dengan komunitas Kompas TV itu, ini kan satu wadah, mungkin bisa membuat semacam edukasi, promosi, terserah kemana. Yang pasti keluarga dulu, keluarga, tetangga, dan teman dekat. Karena ini yang akan kita tulari kalau kita positif TV. Baik, terima kasih Pak Edi, informasinya sudah kami tangkap. Memang betul preventif itu juga penting gitu selain untuk pengobatan, dan salah satunya itu adalah terkait dengan informasi. Dan saya rasa teman-teman di sini pun juga sangat siap gitu kan ya untuk menyebarluaskan edukasi informasi terkait tuberkulosis. Hanya masalahnya yang saat ini itu adalah literasi tentang tuberkulosis sendiri juga terbatas, dan yang dibutuhkan oleh teman-teman di sini juga adalah ruang gitu untuk mendapatkan mendapatkan sumber-sumber yang tepat gitu untuk terkait informasi tuberkulosisnya gitu, yang itu mungkin juga masih sangat terbatas gitu. Baik,
masih ada lagi yang ingin menyampaikan? Mbak Yeni dulu. Mbak. Iya, ini Oh iya, silakan. saya tadi. Aku sebenarnya ke Kak Yeni juga mau nanya, Kak. Oh Itu iya. kan tadi budget itu kan terbatas ya. Nah, kira-kira komunitas ini bisa terlibatnya di mana ya, Kak, ya, untuk terkait budget tersebut? Iya, itu tadi saya sudah mau sampaikan juga. Pak Edi sudah semangat. Supaya Pak Edi lebih kenal juga dengan Kompas TV, bukan Kompas TV ya kan. Jadi memang jujur saya juga baru tahu nih ada komunitas TV ya. Saya nggak, udah berapa lama ya, Mas, berdirinya Kompas TV? Selain Kompas TV juga ada Pesat ya? Oh, berarti banyak ya komunitas-komunitas. Ada Pesat, ada dari MMA juga, terus juga ada. Nah, itu tadi di anggaran kan yang 2023 aja misalnya kita lihat kan, di program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sebesar 443 miliar sekian tersebut, memang rata-rata kegiatannya hanya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang rujukan. Tetapi untuk TB-nya sendiri itu sangat minim, paling hanya yang tadi saya sampaikan untuk pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga TB yang sebesar 41 juta sekian, sama yang pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan TB yang 199 juta, memang sangat minim. Tetapi itu tadi memang untuk TB ini tidak bisa terlepas dari hal-hal lain dan juga dari lingkungan sekitar. Perlu diperhatikan juga bagaimana kesehatan lingkungan yang ada di para penderita TB atau terduga di TB, kemudian bagaimana juga kesehatan gizinya. Nah, ini kan juga harus diperhatikan. Walaupun memang di Dinas Kesehatan saya lihat itu ada anggaran untuk pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakatnya, kemudian pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungannya. Tetapi kan itu tidak hanya khusus kepada TB, tetapi seperti Pak Edi bilang tadi ada 11 loh penyakit yang ditangani yang aplikasinya itu sudah terdata gitu ya. Walaupun kita masyarakat masih tidak bisa mengakses itu gitu. Kalau bisa nanti Pak Edi usul, jadi kita bisa juga lihat ya, memang kita jangan yang bisa dirubah-rubah lah datanya, tapi ada aplikasi yang kita lihat, oh ya ada sejauh ini juga teman-teman, nanti kan Kompas TV bisa dilibatkan juga ini Pak Edi, kan ada di sini anggaran itu misalnya di advokasi ya. Ada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebesar 6,5 miliar di tahun 2023. Di situ adalah kegiatannya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah, kabupaten, kota. Nah, mungkin di sini juga bisa dilibatkan bagaimana supaya masyarakat jujur ya Pak Edi, ini pengalaman saya juga yang seperti saya ceritakan tadi, ada teman yang penderita TB, awalnya beliau malu karena beliau itu penderita TB, karena ada masih beberapa menganggap kalau penderita TB kayaknya gimana gitu ya kan, berarti kan lingkungannya tidak sehat dan segala macam, makanannya juga dan segala macam itu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan lagi penyuluhan di lingkungan yang paling terkecil kan, Kepling itu kan ada. Jadi lingkungan itu lebih peduli, masyarakat, warga sekitar juga lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan warga yang ada di sekitarnya. Awalnya beliau itu tidak mau, saya bilang nggak apa-apa, ini bisa, karena saya juga waktu itu mendengar ada program pengobatan gratis dari Pemko, saya cuma awalnya uji coba aja, betul nggak ini Pak Wali Kota dengan programnya ini gitu kan, saya coba bantu. Ini tadi juga sekalian menjawab dari Mas Yuda ya, sejauh mana Fitra ya. Fitra bukan hanya soal anggaran, tapi juga ada kepedulian kita juga di lingkungan sekitar. Jadi kita bujuk dan kita bawa. Saya coba dengan bermodal KTP kemarin, kita iseng-iseng ke rumah sakit Mitra Medika ya yang di Berayan itu Pak. Marta Friska kalau nggak salah, Marta Friska. Nah ternyata di situ saya sampaikan ini pasien sudah sekian lama batuk, sakit sampai memang ada mengeluarkan lendirnya itu berdarah. Akhirnya diperiksa dan memang ada beberapa sempat ditanya juga ada BPJS, tidak, saya bilang tidak ada dan segala macam. Akhirnya memang diproses dan syukurnya dapat program yang dari Pak Wali tersebut yang 6 bulan memang Pak, dan beliau rutin mengkonsumsi obat. Tapi memang persoalannya lagi adalah terkadang saya nggak mengerti di situ apakah dia TB yang RO atau TB yang sensitif ya. Tapi yang pasti dia mengkonsumsi obat selama 6 bulan. Nah, mungkin juga kalau misalnya dia kalau hanya 6 bulan tiba-tiba kumat lagi atau apa, itu yang saya juga tidak pantau lagi begitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah aktivitas sudah berjalan lancar dan beliau mengatakan sudah sehat. Nah,
hal-hal ini yang positif walaupun dengan anggaran yang minim dari pemerintah Kota Medan khususnya di Dinas Kesehatan, tapi dengan berkolaborasi itu tadi dengan pemerintah, kemudian dengan puskesmas yang ada, apalagi tadi Pak Edi sampaikan juga sekarang di puskesmas ada ya Pak anggarannya ya Pak untuk TB ini. Jadi itu kan memang hal-hal yang juga positif. Tapi terutama mungkin itu tadi Pak, mungkin bisa dilibatkan seperti teman-teman komunitas yang ada di sini ini, supaya juga memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita tidak perlu malu dengan penyakit TB. Karena itu ya sekarang ini memang sudah termasuk tingkat yang tinggi di Kota Medan, dan bukan hanya Medan, kota-kota besar juga banyak penderita TB-nya. Dan ini juga mungkin bukan hanya di Dinas Kesehatan, mungkin bisa juga mulai dari pendidikan di sekolah-sekolah Pak, kepada anak-anak misalnya anak-anak SMA gitu kan, sudah mulai bisa diberikan kesadaran-kesadaran sehingga kalau mereka ada keluarganya yang menderita TB tidak diasingkan, tidak diusir atau dikucilkan. Itu mungkin juga sesuatu hal yang perlu dan menjadi perhatian nanti oleh Dinas Kesehatan untuk bekerja sama dengan OPD-OPD lain, sehingga persoalan TB di Kota Medan ini bisa kita minimalisir dengan sekecil-kecilnya dan tidak lagi kita menjadi peringkat yang pertama untuk di TB walaupun dengan anggaran yang minim. Dan kalau bisa ya Pak ditambah juga memang usulan walaupun itu dari kementerian, tetapi kan tidak ada salahnya juga. Ya memang di Musrenbang pernah tahun 2022 kalau nggak salah kemarin teman ikut itu kan, tapi ya memang ya maklum lah kalau Musrenbang ya kita cuman diundang saja Pak, tapi tidak didengar juga usulannya. Memang beginilah anggaran Kota Medan, kadang untuk proyek-proyek yang tidak perlu cukup banyak biaya, tapi dikeluarkan biaya yang sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang sensitif dan menyangkut hajat hidup orang banyak, baik pendidikan, kesehatan, itu menjadi hal-hal yang tidak menjadi terlalu prioritas di Kota Medan. Mudah-mudahan akhir masa jabatan Pak Bobi nanti ini ya Pak, Wali Kota rasa Presiden, mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi lah untuk anggaran kesehatannya. Demikian dari saya, Mas Yuda, mudah-mudahan nanti bisa kita juga bisa kerjasama nanti Mas Yuda, Fitra juga ada kegiatan-kegiatan. Pena Bulu berapa kali ngundang Fitra juga untuk kegiatan-kegiatan terkait TB, kemarin juga penyusunan perda. Tapi mohon maaf memang belum bisa terlalu aktif karena juga kita ada kegiatan yang lain. SDM kita masih sangat terbatas. Terima kasih Mas Yuda dan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yani. Ya, sebelumnya saya ingin tanya, ini kan udah jam 11.34. Apakah perlu ada ditambah waktu atau kita selesai? Masih ada yang ingin disampaikan nggak dari teman-teman? Kalau nggak ada yang mau disampaikan, ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Ya, ini Mas Yuda masih di mute, Mas Yuda mau ngomong? Ada Bang Maman tadi mau nanya, Mbak. Oke, ya. Ya, silakan. Ada Bang Maman dan juga ada Kak Sandy juga, itu juga mau Ya, silakan Bang Maman. Ya, terima kasih. Mohon maaf, tadi jaringannya terputus. Saya langsung saja, ini dari penjelasan Pak Edi tadi bahwa persoalan TB bukan hanya pada persoalan kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kemudian dampak pada ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Saya harap bahwa bila pun dirancang ada sebuah program lagi ke depan, saya berharap bahwa terkait dengan pemberdayaan tadi yang disampaikan juga, bahwa ini menjadi perhatian bahwa persoalan jaring pengaman sosial khususnya pada perlindungan sosial bagi para korban TB, bagi para penyintas, itu perlu menjadi prioritas selain bahwa kebutuhan kesehatan itu menjadi penting. Berdasarkan program terdahulu, saya pikir untuk program berikutnya penting untuk memperhatikan bagaimana penguatan ekonomi bagi para korban ini menjadi perhatian kita semua agar mereka dapat memiliki kepastian bahwa pengobatannya tidak akan mengganggu persoalan ekonomi karena berdampak pada soal keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Mungkin itu aja Mbak Dini terkait dengan usulan saya terkait dengan bagaimana perlindungan sosial bagi para penyintas TB ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih, Mbak Nini. Terima kasih, Bang Maman. Lanjut, silakan, Sandy. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Sandy. Saya staf magang bantuin Mbak Dini sama Mbak Fitri. Boleh open videonya dong, Om Sandy. Dia bilangnya staf magang sih. Malu, kan Anda jadi staf magang. Nah, kan itu kelihatan enak saya lihatnya. malu, saya apa kabar.
Oke, saya cepat aja gitu ya, cepat aja. Pertama adalah yang saya nggak terlalu paham isu TB, tapi dari paparan yang ada, semua itu kan sebenarnya given dan semua itu pendekatannya sangat-sangat kuratif. Given dalam arti kalau kita ngomong kenapa datanya kayak begitu, kenapa tinggi, kenapa segala itu given lah, itu given dari Kemenkes dan segala macam. Nah, ketika itu menjadi target, sehingga dorongannya itu akan sangat-sangat kuratif. Penemuan kasus, pengobatan, dan lain-lainnya gitu ya. Dan buat saya, kalau kita berbicara terkait dengan kuratif, sehingga titik tekan domainnya akan sangat-sangat berat di dinas kesehatan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa peran komunitas itu apa sih? Peran komunitas itu ada advokasi, ada sosialisasi, ada edukasi gitu ya. Tapi sayangnya, jika ini dilakukannya sangat-sangat parsial dan tidak terstruktur dan tidak terstruktur masif dan apalah gitu kan, itu juga hasilnya akan sangat-sangat sangat-sangat rendah sekali sebenarnya. Maksudnya sangat-sangat tidak berdampak ya, kalau buat saya pribadi gitu loh. Dan saya sepakat dari teman-teman dari Dinas Kesehatan bahwa anggaran sangat-sangat minim, betul. Tapi balik lagi, mereka tidak punya, karena ini given, mereka tidak punya dorongan kepada Pemda untuk pengalokasian yang lebih besar misalnya. Tapi pertanyaan sederhananya adalah rasanya ruang-ruang dorongan itu sangat mungkin dilakukan oleh komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu ruang geraknya bebas, beda sama orang-orang dinas kesehatan yang memang terstruktur gitu ya. Sehingga saya justru lebih ingin mengajak ke teman-teman semua untuk lebih melihat ini lebih strategis dan lebih melihat bahwa dinas kesehatan itu bukan musuh kita, tapi teman kita. Jadi perlu dipahami semua itu given, tapi bagaimana kita bisa meresponnya kan, bagaimana kita bisa berstrateginya supaya sama-sama kita bekerja sama bergandengan tangan untuk penanggulangan TB setidaknya untuk di Kota Medan gitu kan. Pertanyaan sederhana saya adalah ini untuk teman-teman yang belum ngomong, karena ada teman-teman LBH, ada teman-teman lainnya gitu. Sekarang saya pengen dengar juga perspektif dari teman-teman lainnya. Tapi terakhir yang mau bersuara juga silahkan gitu ya. Menurut teman-teman, peran komunitas secara konkret dan strategis itu mau apa? Kalau mau advokasi, advokasinya apa? Karena advokasi tadi sepakat bahwa ini kan luas, ekosop, ada ekonomi, sosial, dampak segala macam. Oke, clear. Tapi pertanyaannya yang paling visible, yang paling mungkin, yang paling prioritas tuh apa sih yang mau didorong gitu ya? Yang paling mungkin lah dengan kekuatan teman-teman gitu loh. Ini kerja bareng-bareng sehingga nanti biar Mbak Dini sama Mbak Fitri yang akan menangkap gitu ya. Jadi apa sih yang akan jadi konkret? Kalau advokasi, oke, Kak, advokasinya apa konkretnya? Dan bagaimana? Kalau mau edukasi, oke, edukasinya siapa sasarannya? Sekolah banyak, ada SD, SMP, SMA. Kurikulumnya ada apa enggak? Jadi kita coba mulai belajar untuk lebih kritis dan lebih strategis supaya draft langkah kita akan lebih konkret. Jadi nggak diawang-awang. Ini usulan sih Mbak Dini, izin takut salah saya. Itu aja mungkin, terima kasih. Ya, makasih Kak Sandy. Hal yang sama yang saya harapkan juga bisa saya dengar juga dari teman-teman gitu kan terkait dengan beberapa kali memang ada kebutuhan terkait advokasi, kemudian peningkatan kapasitas, dan kemudian ada perubahan tentang penanganan tuberkulosis. Nah, pertanyaannya adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Sandy, apa sih yang mau didorongkan gitu, dan kemudian siapa sih yang memang akan menjadi sasaran gitu dalam penanganan ini gitu, dan terkait dengan peran komunitas yang penting tadi itu, dan balik lagi bahwa komunitas sendiri itu pun juga tidak akan bisa untuk bergerak kalau misalnya lihat semangatnya juga. Kalau di Medan percaya deh ya, teman-teman juga udah mulai kumpul-kumpul dan sebagainya, hanya yang diperlukan ini adalah support dari lingkungan pendukungnya, teman-teman dari Pak Edi pastinya nih sebagai bapaknya teman-teman komunitas di Medan gitu kan, yang seperti apa gitu supaya bisa berjalan bareng gitu untuk penanganan tuberkulosis. Silakan dari teman-teman atau dari Pak Edi dulu nih yang mau merespon, Pak. Dari tadi yang LBH siapa ya? Kak ada siapa nih? Shirley.
Masih adakah di Zoom? Tadi masih Izin. ada. Bu LBH. Dini. Iya, siapa Pak itu? Dini. Oh, Pak Rinaldi. Pental kayaknya tuh. Pak Rinaldi. Rinaldi. Oh iya, Pak Renaldi, silakan. Oke, jadi saya off-kan aja ya apa ya. Jadi ide mengenai ide konkret yang seperti dimintakan oleh Mas apa tadi, itu kalau dari kami itu lebih pada sosialisasi kepada keluarga dan generasi muda. Keluarga dan generasi muda. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, pengalaman dari kawan-kawan penyintas itu, keluarga itu tidak memahami bagaimana sebenarnya para penderita itu, kan gitu. Dan masyarakat sekitar juga. Dan sebenarnya kalau menurut kami dari Kompas TV, bukan Kompas TV ya, Kompas TV, bahwa kader yang paling baik itu bukan kader yang ada di puskesmas. Mohon maaf, karena kader yang ada di puskesmas itu pasti menangani banyak banyak program. Tapi kader yang paling baik itu adalah generasi muda, anak-anak yang SMA di kelas 3, yang memiliki, yang sudah terbuka pemikirannya, kemudian akses internetnya juga bagus, dan kemudian mereka memahami teknologi. Jadi seperti itu bagi kami. Baik, berarti ini sosialisasi terkait informasi tuberkulosis gitu ya Pak ya? Benar. Dan informasi dasar? Informasi dasar dan informasi pendampingan. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari LBH Apik mau merespon? Atau dari Pradi mungkin, atau LBHP ya? Oke, silakan Kak. Kalau dari UNA, kebetulan UNA juga belum terlalu paham ya mengenai isu TB ini. Jadi saat ini UNA mungkin masih menyerap beberapa informasi dari teman-teman dan narasumber terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, mungkin dari ini Kak Una, dari tadi diskusi kita, Kak Una kan pasti juga menyimak ya terkait dengan informasi TB dan sebagainya. Kalau dipandang dari segi hukum sendiri gitu Kak, pernah nggak sih ada pelaporan terkait dengan tuberkulosis atau stigma yang dialamin gitu? Kalau pelaporan mitra yang mengidap TB itu belum ada, tapi kalau untuk HIV ada beberapa kemarin. Baik, kalau gitu. Oke Kak, mungkin dari yang lain, dari MMA tadi ada Bang Irsyad ya. Bang Irsyad mungkin mau ikut sumbang. Halo, Kak Dini. Iya. Akhirnya terdengar juga suaranya Bang Irsyad. Ya, maaf Mbak Dini lagi juga ada kegiatan bersama yang sakit ya. Sambil terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tentu saya kira yang diminta oleh Kompas TV tadi ya, bagaimana kita bersama-sama para NGO ini, kalau terkait dengan advokasi saya kira Bang Maman juga, yang terpenting bagi kita pertama adalah bagaimana penguatan legalitas penanggulangan tuberkulosis di Kota Medan. Saya kira RAD Kota Medan ini itu tahun 2001 berakhirnya, sekarang sudah 2023. Jadi payung hukum selain dari Kepres dan peraturan Menteri terkait dengan penanggulangan tuberkulosis itu yang baru ada. Sementara untuk tataran kota, saya perlu perda juga. Gitu. Kenapa perda ini sangat penting? Bagi kita, ketika sudah ada perda, itu salah satu tanggung jawab dari pemerintah kota adalah dalam rangka anggaran TB ini. Hari ini ada komunitas yang mendapatkan anggaran dari donor gitu. Ketika donor ini selesai, ini yang kita lakukan. Paling tidak ada penambahan dari anggaran TB ini setiap tahunnya. Tapi justru balik belakang gitu ya. Anggaran ini tidak bertambah. Bahkan itu saja, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan. Ya, kita maklum dengan Pak Edi ya. Pak Edi ini kalau bisa hendaknya kita ini komunitas membantu membantu dinas kesehatan meyakinkan pemerintah, istilahnya dari Pak Wali Kota kita tadi ini, bagaimana anggaran TB ini paling tidak lebih dibesarkan ya dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Tapi jangan dibesarkan. Kita bisa menghitung tidak sampai 10% anggaran TB ini yang diberikan oleh pemerintah kita. Saya berharap nanti komunitas kita sama-sama melakukan advokasi terkait dengan lahirnya Perda. Yang kedua tentu ketika Perda lahir, tentu harapan kita adalah meyakinkan pemerintah kita, apakah Bapeda dalam hal ini bersama dinas kesehatan, tentu juga tidak tidak kalah pentingnya DPR gitu. Karena DPR ini masih ada hari ini yang menganggap TB ini tidak ada gitu. Nah, ini sebuah realita yang harus mereka pahami. Mereka menganggap TB ini masih ada zaman sekarang seperti itu. Kami dari komunitas YMA memang sudah memiliki kader yang bekerja di Puskesmas, bahkan hari ini kita masuk ke rumah sakit dan klinik untuk mendampingi pasien-pasien TB ini. Mungkin kali itu Mbak Dini tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dini. Silakan dari yang lain. Jika akan ada yang merespon, ada pertanyaan itu di chat box dari Bang Binsar untuk Pak Edi. Kapan bisa direalisasikan forum multisektornya, Pak? Ya boleh saya langsung berkomentar nih. Ya, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih atas tanggapan, masukan, saran yang disampaikan ke kita ya. Yang pasti bersama kita bisa lebih cepat, lebih baik, dan mari kita kerjakan. Nah, ini moto-moto orang nomor 1 di Indonesia. Tadi saya juga mendengar bahwasanya dari sisi bantuan ekonomi ya, karena penyakit TB atau masalah kesehatan tidak melulu masalah bakteri, kuman, virus, tapi juga masalah ketahanan. Baik ketahanan fisik, ketahanan pangan, yang menyangkut gizi dan ekonomi, ini juga faktor pendukung. Jadi ketika kita tertular bakteri, khususnya TBC, Mycobacterium tuberculosis, kondisi fisik kita lemah, kita akan gampang terserang TBC. Tapi kalau kondisi kita, badan kita sehat, gizi kita cukup, ini virus bisa tidur selamanya atau dia bahkan mati di tubuh kita. Jadi perlu memang dukungan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ini tahun lalu saya melakukan, kami dinas bersama YMA atau LSM lain itu kita melakukan screening TB di Kota Medan, yang juga di dropping oleh kementerian untuk alat fototorak langsung dari Jakarta diturunkan 2 unit mobil. Jadi dalam kegiatan screening itu justru kita melibatkan banyak pihak sektor terkait termasuk swasta untuk berkontribusi, berpartisipasi, memberikan semacam CSR, pemberian makan tambahan kepada peserta screening. Rata-rata warga tidak mampu. Namun kegiatan ini juga tidak respon oleh masyarakat secara antusias, karena target 5.000 yang kami harus capai, yang hadir cuma 2.500, 3.000. Ini merupakan dukungan masyarakat yang perlu kita promosi, kita edukasi, kita sosialisasikan agar mau memeriksakan diri, mau memanfaatkan paskes yang ada di wilayah rumah maupun lingkungannya. Kemudian 2 tahun berturut 2021, 2022 itu kita advokasi kepada Bank Sumut untuk memberikan CSR kepada pasien TB, khususnya TB MDR. Dan alhamdulillah di 2001 dapat dana 80 juta, kemudian 2022 dapat dana 90 juta dari Bank Sumut untuk membantu ini pasien TB dalam proses pengobatan supaya dia punya gizinya ditingkatkan sehingga sembuhnya bisa lebih cepat. Karena kok makan obat aja dia badan kurus, gizi nggak ada, ini pengaruh obat tidak begitu nampak terasa. Tapi kalau dia dibantu oleh gizi yang lebih baik ditingkatkan, ini pengobatan sembuh atau tadi saya tampilkan success rate itu bisa di angka 92%.
Dan di tahun 2022 lalu, kami Dinkes bersama penyintas TB-RO Pesat, Pejuang Sehat Bermanfaat. Kalau ini yang hadir bersama kita ada Kompas TB ya. Nah, ada Kompas TB, penyintas TB sensitif 6 bulan. Tapi kalau Pesat, ini penyintas TB, TB-RO. Nah, jadi salah satu ketua Pesat ini adalah Listiani. Ibu Listiani yang tadi diusir oleh orang tuanya gara-gara kena TB-RO. Nah, jadi tahun 2022 itu kami Dinkes itu mengalokasikan anggaran untuk Pesat dalam kegiatan pendampingan, investigasi kontak, maupun edukasi kepada pasien TB-RO itu senilai 119 juta. Alokasinya 147 juta. Tapi Pesat bisa menyerap hanya 119 juta. Tapi ini pun sudah syukur alhamdulillah kami dari dinas baru tahun yang lalu itu bisa mengalokasikan anggaran untuk Pesat dan Pesat bisa melaksanakannya. Dan itu baru pertama kali. Yang tahun ini malah nggak dapat. Tahun ini kami dinas bisa mengusulkan anggaran untuk PMT kepada pasien TB-RO sebesar lebih kurang 200 juta. Ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi inilah upaya-upaya lain yang kami lakukan untuk meningkatkan penyembuhan atau success rate, kemudian membantu untuk pemberian makanan tambahan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak saya lupa bahasanya, untuk masalah ekonomi juga perlu kita pikirkan. Makanya kami bergerak sampai sejauh itu gitu. Cuman kegiatan-kegiatan yang baik ini, yang positif ini, yang mendukung ini nggak bisa sekali aja. Dia harus berkesinambungan. Baru betul-betul dia mantap. Tapi kalau hanya event-event aja, memang ya namanya sifatnya event. Jadi ada musim. Ketika musim jalan, ketika nggak musim nggak jalan. Ini juga yang kita minta dukungan dari komunitas ini. Sekali mendukung, tetap mendukung sampai memang eliminasi TB itu bisa kita wujudkan. Kemudian tadi juga ada dibahas tentang advokasi. Memang betul dibilang Pak Pak Sendi ya. Nah, untuk komunitas atau LSM atau apapun sebagainya atau Kompas TB boleh memfokuskan dulu kira-kira di bidang mana yang bisa berkontribusi terhadap penanggulangan TB Kota Medan. Tapi kalau saya mengasih semacam solusi atau semacam arahan, bantu kami jangan pakai uang, tapi pakai bicara-bicara, pakai edukasi, pakai promosi. Itu pun kami sudah sangat berterima kasih karena itu pun merupakan mitra kerja atau kerja kita bersama. Terus terang untuk promosi, edukasi, sosialisasi kami sangat terbatas. Makanya tadi saya bilang petugas puskesmas udah cukup tupoksinya duduk di puskesmas itu udah payah keluar kalau untuk melakukan pendampingan, penjangkauan, PMO itu memang nggak bisa lagi petugas. Harus dibantu oleh LSM, komunitas, dibantu oleh kader. Kalau nggak bisa. Dan sampai saat ini pun apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di Dinas Kesehatan itu semata-mata bukan hanya tangan kami yang bekerja, tapi juga dukungan Bapak Ibu semua yang ada di forum ini maupun di luar forum. Apakah bersama forum multisektor, apakah bersama Kopi TB, apakah bersama Yapemas dan lain-lain komunitas, itu semua telah bahu-membahu. Hanya ini perlu terpadu dan berkesinambungan. Kalau sifatnya insiden, nah namanya juga insiden, berarti musiman. Ketika semangat, jalan. Ketika nggak semangat, nggak jalan. Ketika ada anggaran, jalan. Ketika nggak ada anggaran, jalan. Tapi kalau kami nggak bisa. Sebagai tupoksi pokok, saya sendiri, program pemberantasan penyakit menular di Kota Medan, semaksimal mungkin tetap akan saya lakukan bersama tim dan bersama mitra. Ada anggaran, walaupun tanpa anggaran. Nah, untuk kata-kata saya yang terakhir, ya seperti biasa, eliminasi TB sudah dikumandangkan. Para mitra pun sudah berdatangan. Waktu tunggu memang masih 7 tahunan. Mari bersama
kita lakukan percepatan. Kemudian pelibatan multisektor itu menjadi program unggulan. Karena TB bukan hanya masalah kesehatan. Bila kita saling bergandengan tangan, masalah TB pasti bisa kita tuntaskan. Yang terakhir dari saya ini, waktu eliminasi memang masih 7 tahunan. Tetapi kita harus berusaha dari sekarang. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi yang mau kita harapkan? Yeay. Baik Pak Edi, terima kasih banyak atas semua informasinya, kemudian banyak hal yang kita dapat juga gitu dengan apa yang disampaikan Pak Edi, dan juga pantun-pantunnya sangat menarik Pak Edi. Terima kasih juga buat Kak Yeni sudah memberikan informasi yang banyak sekali, dan juga ada Bang Tangkas juga dan teman-teman juga yang sudah memberikan masukan dan informasi, dan pastinya bahwa ini baru diskusi awalan. Dan setelah sekian lama CFCS itu ini ya accelerate vakum, dan kita baru mulai lagi untuk saat ini, yang artinya bahwa akan ada beberapa kegiatan lagi ke depannya, dan tentunya kita masih ingin bertemu lagi dengan teman-teman. Dan saya lihat di chat box ini pun juga ada yang bertanya terkait tentang identitas untuk anak yang nggak mempunyai identitas, bagaimana untuk penanganan TB-nya, apakah itu bisa, dan ini memang masih menjadi isu besar juga, bukan hanya yang anak-anak, tapi yang dewasa juga, seperti dari kelompok populasi kunci di HIV, terutama di kawan-kawan LGBT, itu juga masih bagaimana untuk terkait identitas mereka, gitu, apakah bisa untuk mengakses dari jaminan sosial yang disediakan oleh negara. Kemudian dari Bang Maman juga tentang bantuan peningkatan gizi harus dialokasikan sendiri melalui APBD, tadi juga disinggung juga oleh Kak Yeni ya, dan tidak cukup hanya melalui CSR, dan harus terkoneksi dengan perlindungan sosial atau program bantuan non-tunai negara. Ini menarik memang Bang Maman, kita juga mencoba untuk mengulik gitu terkait tentang bantuan sosial khususnya bagi pasien TB, karena sejauh ini bantuan sosial untuk pasien TB itu masuk ke bantuan penyakit menular gitu ya, dan tidak ada spesifik untuk bantuan sosial penyakit tuberkulosis, tapi itu menarik untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Oh iya, Bang Jo, apa tindak lanjut agar bisa menikik dan mendarat ke korban? Siap Bang Jo, kita akan coba untuk menangkap informasi tidak hanya di Medan, tapi di 5 kota lain, 6 dengan Medan. Dan nantinya kami akan berupaya untuk merumuskan dari setiap daerah karakteristiknya yang tentu saja akan berbeda, dan isu-isu penting apa yang isu-isu prioritas dari tiap daerah nanti kita akan berikan, dan kemudian isu-isu tersebut kita diskusi lagi kembali ke daerah, apa yang bisa kita lakukan dan kita tindak lanjutkan bersama gitu untuk terkait tadi yang kita udah bicara advokasi, kemudian butuh sosialisasi informasi dan sebagainya. Dan informasi dari tiap daerah itu kita akan coba rumuskan juga untuk advokasi di tingkat nasional bersama teman-teman di daerah tentunya. Dan kita akan mencoba untuk merangkum atau menangkap penanganan tuberkulosis ini supaya tidak terlalu Jakarta atau nasional minded gitu, yang kita coba supaya ini pun juga bisa terimplementasi baik juga di daerah. Begitu sih rencananya. Saya rasa itu saja, dan ini sudah jam 12, mohon maaf kalau mau sampai setengah jam. Fitri, mungkin kita perlu foto bersama atau bagaimana? Saya serahkan saja ke Fitri. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan lagi ke Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dini. Terima kasih banyak teman-teman. Seru banget tadi diskusinya, dan mohon maaf juga tadi ada sedikit kendala teknis. Seperti yang Mbak Dini sampaikan, karena kita sudah molor ya dari jadwal yang seharusnya, jadi mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini, tapi sebelum itu mari kita berfoto bersama. Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kameranya mungkin silahkan. Oh, Tata masih di ruangan yang sama. Ya, karena ini program TB, jadi fotonya dengan TOS TB. Ya, kita
Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi mungkin gaya bebas. Ini harus ada ini, kalau nggak ini nggak jalan ini kegiatan. 1, 2, 3. Lalu Pak Edi tuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ada waktu dan kesempatan untuk ketemu lagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang dan selamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Edi, Kak Yeni. Terima kasih Mbak Dini, Pak Edi, teman-teman semua. Kak Yeni jangan kapok ya Kak Yeni ya. Nggak apa-apa. Mana Om Sandy? Iya, kapan-kapan Iya, Mas Yuda izin. kerjasama. Setuju, Mas Yudi. Iya, Om, ditunggu. Biar si Medan. Tunggu apa? Aduh. Ditunggu kabar baik loh. Saya udah kangen Medan ya. Tanya Mbak Dini Bisa lah. diam ke Medan, biar Saya aku kan bisa di Jakarta aja. saya kan Soalnya staf dia tadi udah magang. menyebut dirinya sebagai ini staf magang. Saya staf magang. Saya kirim staf magangnya ke Medan. Tinggal tergantung bos sebelah. Yang pengen reunian itu, Din. Oke. Itu Bang Rajali kenapa nggak bersuara tadi? Thank you. Oke, makasih Pak Edi. Nanti ketemu lagi kita Pak Edi. Siap. Pak Edi, makasih. Iya. Sukses ya Pak Edi programnya. Mudah-mudahan lebih Ya, bagus. amin, sama-sama. Kak Mohon Yeni, dukungan dan support. mampir ke kantor ya, Kak Yeni. Ya. Oke, sip. Jadi tadi. Oke, thank you. Salam buat kawan-kawan Kompas TV semua. Sehat selalu. Amin, Mbak. Oke. Izin ya. Selamat siang Bang Yuda, semua Mbak Dini. Oke, langsung aja. Bang Rajali nggak ngomong. Lagi ada kegiatan lah.